ternyata omset gede itu punya permasalahan sendiri, Pak Ido. Kayak gitu. Ya, Masya Allah. Masalah gimana cara ngebiayain proyeknya. Ya. Ya karena lompatannya 500%, Pak. Nah, terus Ya, apa tindakannya, Pak? ya, kalau ngomongin masalah visi sebagai kita seorang muslim gitu kan, kita tuh harus punya mindset bahwa dalam mengembangkan usaha itu merupakan ibadah, Pak Ido. Masya Allah. Dan Nah, tentunya bisa menjadikan juga kebermanfaatan nih untuk semua stakeholder kayak gitu kan. Itu kita lakukan. Present to you. Muslim CEOs Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya Pak Deddy Kamal. Ya, kehormatan buat kami di episode pertama nih Pak. Masya Pak Allah. Deddy Kamal ini ya, Muslim CEO Talk. Alhamdulillah, jadi Sobat Ziko kita ada program baru ya di Ziko. Insya Allah setiap bulan kita lakukan satu kali mengundang para CEO Muslim ya untuk berbagi lah ya, sharing dari pengalaman-pengalaman beliau dalam hal mengelola perusahaan ya, mengelola, menumbuhkan, mengembangkan gitu ya Pak Deddy. Izin nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin perkenal dulu Pak ya. Fadil Pak, saya persilahkan Pak Deddy untuk memperkenalkan diri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, Ahmad. Terima kasih nih Jazakallah khair, Pak Ido sudah diundang dalam acara perdana. Saya suatu kehormatan Masya Allah, Barak. bisa apa namanya join di sini. Mungkin nanti ya ke depannya saya bisa sharing juga apa yang saya pernah alami ya dalam mengelola bisnis gitu kan. Nama saya Deddy Kamal. Saya domisili di Depok, Pak Ido. Nah, Jadi saya saat ini posisi sebagai Presiden Director dari Nasta Group. Jadi memang saya berangkat itu dulu dari engineer sebenarnya, Pak. Nggak hmm, punya pengalaman orang bisnis. Saya pernah kuliah di Gunadarma dulu S1 saya gitu kan, dan alhamdulillah pernah apa namanya juga melanjutkan ke S2. Saya ngambil Magister Manajemen Sistem Informasi Akuntansi sebenarnya. Yang Masya pada Allah. saat itu saya kuliah ternyata buat apa sih nih apa namanya ilmu ini? Masya Allah. Karena background saya engineer, Pak Ido. Jadi saya belum Hmm. visibility itu buat ngomongin yang strategik kayak gitu loh. Oh iya, iya, iya. Gitu. Jadi, apa namanya, ya kita kuliah kan pada saat itu kan ngambil S2 itu dapat beasiswa sebenarnya dari Masya kampus Allah. Dharma. Karena pada saat itu tuh dia baru, apa namanya, angkatan awal-awal gitu kan, sehingga dia masih ngejaring mahasiswa yang bisa ikutan di program S2 tersebut, gitu Ah, loh. Masya Allah. Pada Barakallah. zaman itu saya cuma bayar 4 juta Pak Ido, Wah, buat Alhamdulillah. gitu, Maaf. jadi memang karena banyak, apa namanya, fokusnya itu di engineer saya gitu kan, jadi pada waktu ikut kuliah S2 itu tuh, apa namanya, ya terima dulu aja gitu kan, Ya, implementasinya ya. punya gambaran. Ya. Kira-kira itu, Pak Yuda, background saya gitu. Jadi Nasta ini bisnisnya apa, Pak? Ya, kalau Nasta ini sebenarnya kan dia grup ya, jadi waktu awal berdiri itu, apa, Nasta ini bukan perusahaan IT, Pak Ido. Oh, Berdiri kan tahun 2012 ya. Jadi kita berdiri itu dulu perusahaan itu perusahaan agency dan advertising. oh, advertising. Menarik nih. Advertising, iya. Jadi dulu Iya, tuh memang kita bikin itu ya buat suatu saat kita mungkin udah mikirin gimana caranya bisa jadi entrepreneur gitu loh pada saat itu ya. hmm. Bikin ya just on bikin ya karena memang kompetensi kita hanya di IT gitu kan. Cuma itu nggak entah kenapa itu tiba-tiba muncullah agency dan advertising. Sebenarnya waktu itu tuh yang ngelola kakak ipar saya awalnya. Iya, Kayak iya. gitu kan. Berjalan dan qadarullah ternyata nggak berjalan dengan baik gitu kan hingga tahun 2015. Ya, 3 tahun berjalan ya. Ya, betul. Jadi ya 3 tahun berjalan kurang bagus gitu kan. Akhirnya tuh 2015 kita ganti fokus. Karena Hmm. kompetensi kita di IT, Ya, ya, itu ya. tuh semua tuh dirubah tuh dari SIOP dan segala Hmm. macamnya tuh jadi IT, Pak Ido. Itu cerita saya. Iya, iya, iya. Kebetulan pada saat awal itu sebenarnya saya tuh masih bekerja kayak gitu kan. Hmm. Ya di salah satu perusahaan IT konsultan juga gitu kan. Jadi saya banyak tahu tentang gimana cara mengelola perusahaan itu dulu dari kantor yang lama sebenarnya gitu. Jadi salah satu perusahaan IT konsultan juga pada saat itu tuh perusahaan baru
saya tuh diminta karena saya cuma fokus di teknis gitu Ya, kan, dan ya partner saya itu memang dia jago di sales kayak gitu. ya. Jadi kita sama si owner-nya tuh cuma dikasih nih ada bangunan ruko 4 lantai gitu kan, ya silakan dikelola tuh, pokoknya bisnisnya IT. Gitu. Oh, Masya Allah. Itu tuh Iya, pada iya. saat itu tahun 2000 berapa ya, 2009 gitu. Hmm, 2009 tuh saya diberikan kesempatan itu buat mengelola, perusahaan perusahaan gitu. IT. Heeh, IT. Waktu itu tuh pengalamannya itu karena bangunan baru, kerjaan awal saya itu beli kursi Pak Ido, beli kursi, Ya, betul betul. kemudian beli piring, kayak gitu-gitu loh. Karena kan memang belum ada ininya, belum ada orangnya, kayak gitu kan. Jadi Berarti singkat startup ya? startup, betul betul. Masya Allah. Karena memang saya punya kompetensi di teknis, partner saya di sales gitu kan. Nah, baru tuh mulai tuh challenge-nya itu ya mencari-cari apa namanya, opportunity kayak gitu kan. Oh, Kebetulan karena kita punya pengalaman di beberapa customer, artinya tuh ada customer-customer tuh yang kita bawa sebagai modal awal tuh buat ngejalanin bisnis kayak gitu kan. ya, ya. Itu di salah satu konsultan IT itu saya cukup, apa namanya, lama ya dari 2009 sampai dengan 2017 akhir. Jadi awal saya itu mulai dari technical manager gitu kan, kemudian dipromosiin jadi GM, sampai saya dikasih kesempatan itu jadi direktur, Pak. Oh, Itu Masya Allah. di perusahaan yang lama kayak gitu kan. Ya, 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 ya. Itu pengalaman saya itu yang memang tidak ternilai lah, kayak gitu kan, yang apa, yang mungkin nggak banyak orang juga dikasih kesempatan itu, kayak gitu loh. Ya, ya. Itu direktur tahun berapa, Pak? Kalau direktur itu tahun 2015 sampai dengan 2017. Oh, diawali mulai yang di luar di pekerjaan ada bisnis advertising itu ya? Iya betul Iya, betul, iya. Pak, pasti kan Namanya memang Nasta ya? yang mana tuh? Namanya memang Nasta yang 2015. Bukan bukan Oh, bukan. bukan, ini kan sebelum Nasta nih, Pak, saya cerita sebelum Nasta Oh, ya, sebenarnya. ya, ya. Jadi saya cerita tuh pengen, apa namanya, dapetin pengalaman buat mengelola itu dari kantor yang lama, kayak gitu kan. Ya, 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 ya. Ya, ya. Gitu. Jadi, saya banyak belajar di situ hingga 2017 akhir kayak gitu kan, saya memutuskan untuk resign dari kantor yang lama. Makanya 2000 apa namanya, saya keluar itu 2017 akhir, 2018 baru join sebenarnya di Nasta, gitu loh. Nah, Oke, Nasta oke. sebenarnya 2016 itu dikelola sama istri saya, Pak Yudo. Tapi advertising. Udah nggak advertising, karena kan Oh, 2015 itu advertising, nah oh iya, 2012 sampai 2016 2015 ya. Ya, betul betul. 2016 fokus di IT. Jadi IT yang ngelola sebenarnya istri awalnya. saya awalnya. Dia waktu Masya itu Allah. duluan hijrah sih sebenarnya. Dulu kan dia bekerja Alhamdulillah. di salah satu, apa namanya, leasing company kayak gitu kan. Dia hijrah gitu kan, jadi ya fokus buat nge-running Nasta ini. Jadi Alhamdulillah, Bang. awalnya begitu sih, Pak Ido. Siap, siap, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dimulai fokus ke perusahaan IT di tahun 2016. 2016 Masya operasional, Allah. betul. Karena kembali ke kompetensi ya. Ya, itu yang paling Ya. utama sebenarnya. Kita berbisnis Ya. kalau nggak punya kompetensi, Iya, iya, iya. Sepakat itu. itu yang Jadi, saya alami begitu, Pak Ido. betul, betul, betul. Ya, jadi core kompetensi penting apa ya untuk kita kembali ke core kompetensi gitu. Berarti keputusan strategik terbesar pertama ya, Pak, di Betul, bisnis ya. betul, betul. Jadi itu, Aman. apa namanya, waktu awal ya karena memang kita nggak punya cukup modal, modal kita itu waktu awal tuh cuma 50 juta, Pak Ido. Itu pun juga modal Masya bukan Allah. modal di setor gitu kan. Ya udah Baik, baik. tulis aja di dalam akte gitu, segitu. Alhamdulillah. Ya kan, karena memang kita punya kompetensi di teknis gitu kan. Jadi awalnya itu kita lebih banyak main di services Pak Indo, waktu kita Oke, oke. perusahaan ini kayak gitu kan. Masya Allah. Jadi, karena kompetensi kita kuat di teknis, ya jadi kita mengerjakan project-project subkon dari orang dulu tuh buat nyari Hmm. pengalaman. Ya, ya. Jadi awalnya dari situ, gitu Betul, kan. betul, betul. Jadi ya modal itu ya boleh dibilang ya modal dengkul kali ya, modal knowledge gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah, keberkahan Allah. 2015 itu kan, 2016 awal ya fokus. Itu perpindahan fase skalanya itu seperti apa, Pak? Skala bisnisnya. Jadi kan Ya, kalau di Indonesia ini kan ada skala mikro, kecil, menengah. Itu apa langsung dimulai dari skala kecil atau langsung menengah atau seperti apa, Pak? memang kita awalnya kecil Pak Yudo, karena kan memang Skala kecil ya? skala kecil. Jadi Berarti memang kita omset di sekitar 2 miliar
Betul, bawah 15 betul. miliar ya. Betul, jadi memang kita skala kecil, di situ gitu kan, dan kita belum berani tuh, apa namanya, mengikuti project-project di pengadaan. Paling kita main di Hmm, subkon kayak gitu kan. ya Jadi, ya. waktu itu tuh berdiri itu cuma 3 karyawan, Pak Ido. 2016 itu ya. 2016 itu di Hmm, awal apa, kita operasional jalan itu baru 3 orang, gitu Masya Allah. kan. 3 orang dan sampai dengan akhir, apa, 2016 itu baru nambah 2 orang tuh. Jadi 5 orang totalnya di akhir Masya Allah. 2016. Ya, Dan alhamdulillah dulu omset pertama kita itu adalah sekitar, apa namanya, 2,5 miliaran, Pak Ido. ya, ya, skala kecil ya. Skala kecil gitu loh. Jadi progres kita di awal itu 2016 itu sekitar hampir 2,5 lah kayak gitu kan. Nah itu Oke. kita bagi beberapa fase sih sebenarnya. Jadi karena tahun ke-1, tahun kedua itu kita hanya nyari bentuk dulu nih. Kita pengen tahu pasar itu ngelihat kita tuh seperti apa sih, ya namanya perusahaan baru belum pernah punya Ya, pengalaman gitu kan. ya, Nah, ya. kita kejar tuh ya kerjaan-kerjaan yang subkon. Jadi siapa nanti yang menang di depan, kita bantuin ngerjain servicesnya supaya kita dapetin footprint dulu tuh, pengalaman, Ya, ya, ya. nanti kalau kita mau ikutan tender, kita udah punya cukup pengalaman kayak gitu kan. Ya, ya. Gitu, itu Masya Allah. kita lakukan selama 2 tahun tuh Pak Ido, apa, 2016, 2017 ya. 2016 sama 2017. Dan alhamdulillah tuh 2017 karyawan kita dari 5 orang gitu kan, jadi 13 di akhir Oh, 2017. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi revenue-nya juga lumayan tuh Pak Ido naiknya 2 kali lebih, jadi 5,9 Masya yang Allah. waktu itu, Ya, ya, ya. gitu. Jadi Berpindah dari skala kecil ke menengah di tahun berapa, Pak? Di atas 15 miliar tahun berapa? ya, nah ini saya bagi fase kedua nih. Jadi fase Ya. kedua itu 2018 sampai 2020 sebenarnya. Hmm. Jadi itu kita, apa namanya, rubah, ke sana gitu kan dan alhamdulillah tuh dikasih rezeki ya sama Allah kayak gitu kan. Jadi 2018 itu omset kita tuh 35 miliar Pak, Oh dengan ya, udah skala total menengah tuh. ya, dengan total karyawan itu adalah 26 orang, gitu loh. Lompatan dari 2017 berapa? Pak, 6 dari lebih itu ya, 6-an, sekitar dari 6. 6 dari 6 miliar ke 35 miliar itu hampir berapa tuh? Sekitar Iya, itu 500%. langsung setahun itu ya. Langsung Tahun, melompat jadi skala menengah. Masya Allah. Masya tahun. Allah. Nah, dan ini nih, apa namanya, pengadaan sebenarnya. Kenapa kita lompat gede itu, yang tadinya cuma ngomongin main di services gitu kan. Nah, Hmm. 2018 udah memberanikan diri Pak Ido buat Hmm. main di pengadaan barang gitu kan. Oh, tapi yang kaitannya dengan IT. IT, kita Ya, memang masih core di kompetensi ya. potensinya di situ. Kita nggak touch ke di luar dari IT. Nanti saya Ya, bingung kerjain ya Pak Ido. betul betul, Masya Allah. Barakallah. Ya, fokus ya. Kunci pertama nih. Berarti Fokus, fokus ya, Pak ya. Nah, betul, betul. Nah, ternyata omset gede itu punya permasalahan sendiri Pak Ido. Kayak gitu. ya, Masya Allah. Masalah gimana cara ngebiayain projeknya. Ya, 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 ya. Itu kan fase yang apa namanya, yang saya, lalui ya, kayak gitu kan. Fase Ya, ya. tantangannya itu ya itu tadi, kita udah punya pengalaman subkon project, bisa ngikutin, apa namanya, pengadaan barang, tapi ya itu, problemnya itu adalah problem di pembiayaan, kayak gitu. Ya, ya. Ya, karena lompatannya 500%, Pak. Nah, terus Iya. apa tindakannya, Pak? Nah, dulu masih Strategi aksinya. zaman jahiliyah nih Pak Ido. Jadi Oh, iya. jadi sumber pembiayaan kita gitu kan, salah satunya itu adalah menggunakan bank, gitu loh. Oh, oke. Bank ribawi kayak gitu loh. Jadi dulu tuh namanya saya belum hijrah kayak gitu kan, ya sehingga ya yang ada di bayangan saya itu, ya udah yang penting gimana Dengan caranya, perbankan. apa namanya, menggandeng perbankan buat permodalan, kayak gitu loh. Oke, oke. Gitu. Jadi itu, apa namanya, sampai dengan, tahun 2020 sebenarnya saya tuh menggunakan, bank, Hmm. tuh. Jadi ya alhamdulillah dikasih, apa namanya, rezeki gitu kan. Jadi setiap tahun itu 2018 itu omset kita 35 miliar, 2019 itu naik lagi Pak Ido, itu ke sekitar 50,2 miliar omset kita, 52. 50,2. 50,2 ya. Ya, Sudah di skala besar ya berarti ya. ya Di atas itu 50 kan?
Ya itu, Ya, apa namanya, dengan karyawan itu sekitar 33 orang pada saat itu, Masya Allah. gitu Ah, loh. Dan, apa, awal-awal Covid gitu kan, menjelang Ya, Covid di 2020 itu, alhamdulillah dikasih rezeki lagi itu omset naik lagi, jadi 54,7, wah itu 2000, 2020. 2020. Betul Itu betul. udah skala besar tuh. Iya, jadi Berarti perpindahan ke skala besar dari mulai 2016 itu 4 tahun ya Pak? ya kurang lebih segitu, Masya betul. Allah, barakallah. Inflasinya cepet banget itu. Betul, jadi memang satu itu Pak Ido, apa namanya, fokus gitu kan, dan kemudian juga yang menjadi kekuatan kita itu sebenarnya itu adalah, kenapa sih customer masih, apa namanya, menginginkan kita gitu kan, Hmm, nah itu kita deliver service-nya itu yang fleksibel Pak Ido, ke customer, oke. gitu loh. Jadi itu Ini kata kunci kedua nih, fokus fleksibel. fleksibel, Oke, betul. oke, oke. Siap, siap, siap. Jadi ya karena kefleksibilitasan itu terkait dengan support, itulah yang beberapa customer itu happy dengan support-nya kita gitu loh. Oke, siap, 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 siap. Masya Allah. Jadi apa namanya, sehingga ya kita tetap diberikan apa namanya, kesempatan gitu kan, apa namanya, ke kita gitu kan untuk membantu project-project, mereka gitu loh. Ini ya salah satu ikhtiar kita gitu kan supaya customer itu masih tetap percaya sama sama kita gitu loh. Oke, oke. Ada nggak, kan kalau kita fleksibel ini Pak, biasanya kan kejadiannya itu ada hal-hal yang diminta di luar kompetensi. Pernah Ya, nggak terjadi? kalau di luar dari kompetensi sih hampir nggak pernah ya gitu Oh kan. nggak pernah ya, Ya, malah ya. tapi Yang diminta kadang masih dalam kompetensi ya. tapi kadang memang, apa namanya, cukup lumayan berat. Jadi kalau misalkan dirupiahkan itu pasti Hmm, ada nilainya kayak gitu loh. hmm, Jadi ya, apa, kelebihan kita mendeliver support ke customer itu yang misalkan di dalam kontrak 1 sampai 10 gitu kan, kadang kita hmm. support itu bisa sampai 12, bisa sampai 15 gitu itu. Itu memang Tapi bernilai material atau non material? Kalau kalau di dihitung aja. kalau dikonversi itu pasti ada materialnya gitu kan, karena itu kan Oh, ada jasa yang kita, berikan keluarkan. lebih, kayak gitu loh. Cuma karena Tapi di HPP naik nggak? kenapa? Di HPP-nya sebenarnya naik apa nggak? Kalau HPP enggak, karena kan ini kan lebih ke arah jasa. Oh, iya, iya, Nah, iya, paham, jadi paham. servis tambahan itu adalah, lebih ke arah jasanya. Misalkan tadi awalnya, apa namanya, kita melakukan instalasi server, storage kayak gitu kan. Nah, di dalam Hmm, scope of work pekerjaannya itu ya ada tambahan-tambahan yang tuh di luar dari skop pekerjaan, gitu loh. Ja contohnya? jadi misalkan instalasi di situ ada instalasi server kayak gitu kan. Ternyata tuh di dalam komponen itu bukan cuma instalasi doang, ada ngomongin Hmm, kaitan misalkan konfigurasi yang di luar dari, ketentuan yang ada dalam kontrak gitu loh. Nah, service-service itu tuh yang kita berikan ke mereka gitu kan, sehingga ya. apa namanya, ada nilai lebih yang kita berikan walaupun dari sisi kontrak itu tidak tidak ada kayak gitu loh. Jadi itu sebenarnya strategi kita juga supaya customer itu, senang gitu kan dengan service yang kita, berikan. Oke, oke. Ada value added ya, Pak? Betul, value added. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Ini kata kunci ketiga nih, Pak. Ya, Ya kan untuk bisa mudah iya, membesarkan bisnis, sebenarnya fokus, yang dua fleksibel, yang ketiga adanya value added. Jadi nggak hitung-hitungan lah, ya kan? betul Pak, Kita betul, berikan selalu berikan yang lebih, betul. Masya Allah. Nah, nah. Oke, oke. Kemudian yang kan percepatan akselerasinya cukup cepat ya, Pak. 4 tahun Ya, sudah menuju apa menjadi perusahaan berskala besar ya. Itu tantangan terberatnya apa sih, Pak? nah ini lumayan nih Pak Ido kalau ngomongin bicara tantangan terberat, jadi mengelola jumlah karyawan kecil dengan Hmm, omset kecil gitu kan, dengan jumlah karyawan banyak, dengan omset besar, itu banyak, apa namanya, tantangan yang apa, yang kita rasakan ya. pengelolaan SDM ya terutama. Satu itu, pengelolaan Ya, SDM. oke. Jadi Hmm, SDM di IT itu kan cukup lumayan unik ya, ya, sehingga kalau kita tidak memberikan edukasi, tidak memberikan training yang cukup gitu, dia ya. nggak bisa tuh untuk bisa ngejar ekspektasi dari customer, karena ekspektasi Hmm, customer itu setiap tahun itu meningkat, gitu loh. ya, Sehingga apa? Sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk mengejar ekspektasi, customer, terutama berkaitan dengan kompetensi, gitu kan. Nah, ya. sehingga di kita memang tim-tim
teknisnya kita itu memang memberikan semacam KPI sih. Jadi pada waktu menyusun performance plan di awal tahun, itu tuh para head atau para leader-nya itu sudah memberikan komitmen, Pak. Jadi, tahun ini dia harus sudah memiliki sertifikasi tertentu kayak gitu loh, tergantung dari potensi yang, kita butuhkan. Ini korelasinya sama demand-nya si customer. Hmm. Jadi itu udah kita set dulu karena, di kita itu KPI-nya itu, terutama teknis ya, itu dia harus mengikuti pelatihan baik itu formal ataupun non formal, itu kurang lebih sekitar 16 hari terkait dengan Oke. pelatihan tersebut. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, gitu loh. Hmm. Dan itu pun juga mereka ditargetkan juga terkait dengan, dari sisi sertifikasi. Karena kan Oke. kayak perusahaan IT solusi kayak saya ini, itu sertifikasi sangat penting, kayak gitu loh. Ya, 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 ya. Karena itu Masya Allah. yang memvalidasi bahwa kita berkompeten terkait dengan solusi atau Oke, oke, produk oke. yang kita, jual ke customer gitu, karena itu mandatori. Iya, iya, iya. Jadi kalau di bobot KPI-nya itu ya, training itu menjadi salah satu yang cukup lumayan, besar lah, Itu diberatkan ya. diberatkan, Ya. betul. Performance plan sudah digunakan mulai kapan, Pak? Performance plan itu tahun 2018 sebenarnya. Sejak 2018 berarti saya 2 tahun beroperasi di situ kita terapkan performance plan ya. Performance plan, Pada betul. saat skalanya sudah menengah ya. Yang menengah, betul. Masya Allah. Ya bagus, bagus banget. Karena banyak di teman-teman usaha muslim skala menengah ini belum ada performance plan-nya, Pak. Oh, Jadi, ya, jadi kerjanya timnya itu tidak terukur. Ya, iya, produktivitasnya tidak diketahui. Jadi masalah nih. Jadi ini mungkin ya menjadi wasilah bismillah ya atas izin Allah Taala. Salah satu ya Pak ya, iya, performance plan diadakan 2018 akhirnya tumbuhnya besar gitu Pak ya. betul, betul, Ya, betul. ya, ya. 57M di tahun 2020. Dari Ya, 35 di tahun 2018 ya. dari 2018 betul. Iya, 35, Masya Allah. 50 ke 54. Itu Ya, tuh ya. kita bagi 3 fase sih sebenarnya. Fase yang Mhm, memang kita main di services gitu kan, kemudian mhm. fase yang kedua itu ya kita growth-nya juga cukup lumayan tinggi gitu kan. Nanti ada fase yang terakhir tuh, fase ketiga antara tahun 2021 sampai sekarang tuh. Jadi Ya apa tuh? masing-masing fase tuh beda-beda tuh, Pak Edo, Ya, ya. tantangannya kayak gitu Betul, kan. betul. Jadi kalau fase yang ketiga itu, omset saya tuh mulai 2021 tuh naik tuh Pak Ido, ke Ya, 85 miliar, 85 berarti miliar perusahaan besar ya. ya, 2021. Nah, Mhm. itu kalau nggak salah itu kan lagi dalam Covid tuh, jadi alhamdulillah tuh saya dikasih rezeki tuh Pak Ido, waktu Masya Allah. Covid 2021 gitu kan, omset saya Iya, tuh malah malah naik. Sementara kan banyak Masya Allah. perusahaan-perusahaan kan yang ini ya, Betul, betul. yang qadarullah itu belum rezeki gitu kan. Nah, Iya, iya. itu pada saat itu lumayan cukup, growth lah di tahun tersebut, gitu loh. Masya Allah. Itu total karyawan itu kurang lebih sekitar 99 orang, tahun 2021, Ya, fase gitu. yang ketiga nih ya. Yang ketiga nih, masuk fase Masya ketiga Allah. sampai sekarang, gitu kan. Tapi qadarullah nih tahun 2022, omset kita turun tuh dari 85 ke 63, kayak gitu loh. Masya Allah. Karena itu kan juga gelombang Covid yang kedua ya, kalau nggak salah gitu kan. Tapi secara omset itu turun, tapi secara net profit sama EBITDA-nya itu naik Pak Ido, Oh, iya, iya. gitu. Heeh. Iya, iya. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi kita masih bisa maintain terkait dengan net profit sama EBITDA-nya itu, growth gitu loh di tahun 2000. Hmm. Ya Itu malah yang penting lebih penting itu seharusnya ya. begitu Pak Ido. Iya kan. Omset gede kalau nggak ada profitnya Betul, betul. kayaknya kurang Kurang. kurang bisa mengembangkan perusahaan kan. Harus ada Betul. yang investasi kembali ya. Baik, baik. Masya Allah. Ya, nah, Ya. milestone saya di fase ketiga itu, dalam ngebiayain project, itu saya udah tidak menggunakan bank lagi Pak Ido. Itu yang agak Oh, berat. tahun 2021 berarti mulai ya? 2021, betul. Ah, Masya Allah. Jadi milestone kita 2021 itu kita udah meninggalkan pembiayaan bank kayak gitu kan. Hmm. Walaupun tahun 2021 itu standby loan-nya masih ada, tapi kita nggak pernah pakai.
Jadi ini belum RK ya? bener-bener diputuskan untuk Tutup. tidak menggunakan bank, cuma Ya, standby lot tetap ada, gitu iya, loh. iya. Jaga-jaga, waktu itu pemikirannya begitu. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Proses Gitu. ya? Baik, Proses baik. proses gitu kan, pelan-pelan kan meninggalkannya kan nggak apa namanya, nggak langsung apa namanya Iya, itu, iya. dadakan Pak Ido, Benar, benar, benar. gitu. Alhamdulillah. Jadi, justru kita meninggalkan bener-bener apa, full itu adalah Total. di setelah tahun itu, kayak gitu kan. Jadi kita tutup gitu kan, itu adalah di 2022 sebenarnya. Closely langsung semua ya? Close gitu kan. Tapi tantangannya gimana caranya ngebiayain project Pak Ido? Kita Iya. udah punya bank kan gitu. Mhm. Itu kan salah satu sumber pembiayaan kan, gitu kan. Iya, iya. Nah, ya ternyata ada caranya Pak Ido, Ya, kayak Masya gitu. Allah. Nah, ini Jadi yang ditunggu nih caranya kan? jadi Di-sharing. walaupun kita punya project besar kayak gitu kan, dan Mhm. yang paling penting itu adalah kepercayaan Pak Ido. Selama ini kan Oke. kalau kita membeli barang itu kan pastinya kan ke distributor ya. Ya, Ya, waktu awal-awal saya bekerja sama sama distributor itu, saya tuh disuruh bayarnya tuh cash before delivery Pak Ido, oke. ya Bayar di kan. depan lah, Bayar di depan, sebelum apa, 100%. barang itu 100% bayar di depan gitu Oke. kan. Kemudian karena payment kita bagus, pelan-pelan itu apa namanya, diberikan kemudahan. Ada DP Hmm. 30%, habis itu nanti barang apa namanya, sampai baru bayar kayak gitu kan. Iya, Sisanya iya. gitu loh. Itu proses tuh, apa Iya, iya. namanya, untuk ngedapetin temu payment. Jadi salah satu caranya buat, apa namanya, kita bisa tidak menggunakan bank itu adalah dengan negosiasi TOP sebenarnya ke Masya distributor. Allah. Jadi pada saat itu DP, kemudian COD, kemudian dapat TOP 2 minggu, dapat TOP 30 hari, dan alhamdulillah sekarang dapat TOP 60 hari Pak Ido. Hampir semua Oh, distributor, apa namanya, saya gitu kan di IT, saya dapat kemudahan itu mendapatkan 60 hari TOP sejak barang dikirim. Kan kalau nah, pengadaan barang IT itu kan rata-rata kan sekitar 2 bulan ya. Apa iya, namanya, iya. kalau kita karena ini barangnya barang import semua ya. Jadi kita, order, dari mulai order sampai dengan kita, apa namanya, bayar, itu total hampir 4 bulan Pak Ido. Jadi itu Hmm. kita bisa tuh melakukan manage cash flow gitu kan. Iya, Kita cuma ngomongin masalah pengaturan TOP sama customer, kayak gitu loh. iya, betul, betul. Jadi syaratnya itu adalah memang kepercayaan, itu yang nggak gampang, Ya, ngebangun kepercayaan itu. ya, ya, ya. Karena yang dia lihat dari distributor kan satu, gimana sih, apa namanya, track record pembayaran, itu satu yang akan dilihat gitu kan. Kemudian juga dia akan mengevaluasi tuh laporan keuangan audited kita, kayak gitu loh. Kemudian juga dia akan melihat seberapa sering sih belanjanya kita ke dia gitu loh. Jadi 3 Ya, parameter itu tuh yang dia apa namanya, tentukan buat mengevaluasi TOP kita gitu loh. Naik, turun, atau kayak gimana gitu kan. yang pertama, yang kedua tadi audited laporan keuangan, Ya, berapa sering belanja. Yang pertama apa tadi, Pak? yang satu kan terkait dengan masalah ini, masalah apa namanya, ngomongin dari sisi, TOP itu track record kita Pak. Oh, track record. Nah, Historical pembayaran kita tuh bagus apa ya, enggak ya, ya. gitu loh. Iya, iya. Siap, siap. Masya Allah. Nah, itu Jadi tantangan yang di skala besar ini kalau yang di pengelolaan SDM apa, Pak? nah, ini menarik nih Pak Edo. Ya, SDM itu kan kepentingannya banyak ya, ya, betul. kan. Kadang dari sisi kita sebagai perusahaan itu kan tidak bisa mengakomodir semua kepentingan kayak gitu loh, Ya, ya kan. Nah, itu kadang-kadang itu manage ego sebenarnya, itu yang paling utama sih. Apa namanya, bagaimana caranya ego itu bisa di-manage semua stakeholder gitu kan. Sama satu lagi, terkait dengan masalah, apa namanya, sosialisasi kebijakan. Waktu hmm, itu saya tuh punya satu kebijakan yang udah kita bikin, SOP-nya pun juga sudah, apa namanya, sudah, kita bikin gitu kan, tapi kita kekurangan terkait dengan masalah sosialisasi. Jadi hmm. rupanya kebijakan itu tuh tidak sampai ke, apa namanya, ke bawah, ke karyawan. Karena kan saya banyak itu karyawan yang domisilinya itu di customer malah, bukannya di head office. Karena kan kita Ya, 24 kali 7 di customer tuh.
ya kan? Ya. Nah, itu tuh hal-hal yang apa namanya, yang itu tuh yang terjadi gitu kan. Sehingga, apa namanya, mismatch antara yang di kebijakan perusahaan tidak sampai ke sana, akhirnya dia Oh, berasumsi, kayak gitu loh. ya betul betul. Gitu. Nah, itu yang jadi satu, apa namanya, challenge ya, yang kita, hadapi, saat ini gitu kan. Oke, oke. Terus solusinya apa Pak sekarang yang lagi diikhtiarkan ya? Ya, nah, untuk mengantisipasi itu, artinya kan, kita ngebikin pertama satu portal. Portal yang apa, yang kita buat gitu kan, portal di internal yang nantinya semua, apa, SOP, dokumentasi, itu ada di dalam situ. Jadi kita bikin semacam kayak, company culture gitu kan. Jadi orang-orang yang ada, seluruh karyawan, dia harus masuk ke dalam portal itu. Jadi nanti semua informasi bertanya sama HR, kemudian SOP dan segala macamnya itu dia udah ada, udah bisa baca sendiri, kayak gitu. Itu yang Ya. ikhtiar yang kita lakukan. Terus juga secara berkala, teman-teman dari head gitu kan, dan teman-teman dari HR juga harus juga melakukan sosialisasi secara berkala, kayak gitu loh, supaya Hmm. bisa nyampe nih yang dimaksud dalam SOP itu apa sih, kayak gitu kan. Oh ya. Bentuknya training ya? Training, betul. Training secara berkala, jadi kita undang, baik itu yang kalau sifatnya umum itu adalah untuk seluruh karyawan, gitu kan. Tapi kalau yang sifatnya itu per departemen, ya kita undang per departemen aja, kayak gitu loh. Supaya dia memahami terkait dengan SOP tersebut. Yang sering banyak ditanyakan itu terkait dengan SOP ikatan dinas, Pak Ido. Karena kan kalau Hmm. di saya itu kan training itu kan karena biayanya cukup lumayan mahal ya, gitu kan, training IT, bahkan ada yang kisarannya sampai 50 juta ya gitu kan. Ya, certified-nya ya. Sertifikasinya sama trainingnya gitu kan, sehingga kan ya kita satu sisi kita juga apa, berhak juga gitu kan untuk dia stay juga dalam Ya perusahaan betul. itu gitu kan, karena kita udah mengeluarkan investasi gitu kan di karyawannya. Betul. Karena kan bagi kita itu karyawan itu adalah aset gitu kan, karena aset itu Ya, kan kita harus pupuk gitu kan, kita harus jagain, kita harus maintain gitu kan. betul. Itu yang kita, ikhtiarkan, ya sehingga pelan-pelan itu hal-hal yang tadinya jadi, apa, isu yang paling mendasar gitu kan, sekarang udah mulai dikurangi gitu loh, sudah mulai Hmm. ada improvement-lah. Berarti ada ikatan dinas ya kalau di Tarik Kandas, Pak Ido, betul. berapa tahun tuh Jadi tergantung nilai, apa namanya, nilai certified-nya? nilai, betul, nilai sertifikasinya. Jadi ada yang maksimal sekitar 2 tahun. Maksimal 2 tahun. 2 Berarti tahun. kalau 50 juta itu maksimal 2 tahun? Ya 2 tahun, betul. Siap siap, Masya Allah, barakallah. Baik, Pak, berarti perusahaan ini enggak pernah mengalami titik terendah setelah pivot menuju core kompetensi ya? Ada, Pak Ido, bukan Oh, berarti ada? kita omset Oke. 100 juga nggak ada masalah. Oke, oke. Titik terendahnya bukan tentang omset, tentang apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya ya itu balik lagi ke ini ya, apa namanya, kita dulu pernah ada apa, fraud yang dilakukan Oh, oke. orang finance kita gitu loh. Karena Oke, oke. di kita tuh modelnya kan kalau udah percaya tuh kita berikan kepercayaan sepenuhnya gitu kan. Tapi Ya. kita tidak melihat ternyata kalau seseorang dikasih kesempatan, Hmm. apalagi kesempatannya itu dalam tanda kutip yang berkaitan dengan apa namanya, keuangan, itu Hmm. potensi melakukan fraud-nya itu tinggi, Pak Ido, dan itu Hmm. terbukti. Jadi, pada saat waktu ada kasusnya BSI itu, yang BSI yang sempat dihack gitu kan, tahun 2000 berapa? 2023 2003 ya? 2024? 2023 atau 2003? Oh iya. 2024 gitu kan. Hmm. Nah, itu kan supaya mengantisipasi itu akhirnya kan saya menarik cash tuh Pak Ido, buat Hmm. berangkas gitu kan, untuk Hmm. mengantisipasi kalau misalkan terjadi sesuatu ya kita masih, Ya. apa namanya, uang cash kayak gitu kan Iya, yang benar benar. kita belanjakan. Sebenarnya strategi itu apa, tujuannya buat itu. Hmm. Nah, kita berikan apa namanya, kepercayaan ke finance gitu kan, ternyata itu disalahgunakan. Jadi Ya, nilai subhanallah. hampir 1 miliar Pak Edo Wah. dibobol sama dia. Oh, subhanallah. Itu Berarti all authority di beliaunya ya, ya, nggak ada jadi controller, nah, sifat controllernya ya? betul, karena kita udah percaya gitu kan, kita nggak melakukan pengecekan bahwa misalkan Hmm. di dalam berangkas itu berapa sih rekeningnya, kayak gitu kan. Nah, itu kita Ya. nggak kontrol fisik, cuma laporan di atas Laporan kertas doang. saja. Betul, betul.
Masya Allah. Nah, itu tuh yang menjadi, waduh ini harus dirubah nih, apa, segala sesuatunya kayak gitu kan. Hmm. Makanya kan salah satu ikhtiar kita itu adalah kita menyiapkan 2 tahun itu sertifikasi ISO 9001 sama 27000 Pak Ido. Nah, Jadi kita standar mutu ya, standar mutu, security, standar apa, mutu cyber ya, security. sama, apa namanya, keamanan informasi. Kemana masih betul? Ya, 27001 kayak gitu kan. Hmm. Jadi itu saya dapetin itu adalah di pertengahan tahun 2024 sertifikasi itu. Kita nyiapin itu 2 tahun tuh, dan Ya, yang ya, itu si BSI, dan itu lumayan rigid Pak Yudo, ya, ya, ya. BSI ngaudit itu. Jadi ya karena kita pernah punya pengalaman fraud kayak gitu kan, akhirnya tuh kita mantepkan lagi dengan SOP, kemudian kita dapetin kejar sertifikasi ISO tersebut dalam waktu bersamaan. Dan itu ternyata punya sertifikasi ISO itu meningkatkan citra perusahaan di mata customer, Pak Ido. Oh, Salah satu benefit-nya, salah satu exposure-nya gitu kan, hmm. ya kita memang sudah, apa namanya, sudah melalui, audit, internasional kayak gitu loh, Masya standarisasi Allah. gitu. Itu Ya, yang pencapaian, apa namanya, kita yang tahun pertengahan 24. 2024 gitu kan, Masya Allah. mendapatkan 2 sertifikasi itu secara berbarengan. Masya Allah. Jadi masalah nih, jadi ini niatnya ISO itu biasanya para pengusaha muslim ini untuk memenuhi syarat tender, Pak. Ya, Ya. betul Nah, betul. kalau Nasta ini beda ya kan, untuk penerapan manajemen profesional. Wah, ini yang seharusnya idealnya begini ya, Pak ya. Ideal begitu, Nanti baru walaupun impact-nya di tender baru yang eksternal gitu kan, ya, di kepentingan internal tender. dulu. Betul Masya Allah. betul. Masya Allah, sepakat, Pak. Kita biasanya menyampaikan begitu. Jadi jangan ISO untuk apa namanya, untuk kepentingan tender, tapi Tender. harusnya ya internal Karena dulu, kepentingan internal karena dulu. itu bisa dibeli Pak Ido, kalau buat kepentingan tender. Nah, betul. Jadi nggak niat kan untuk implementasinya ya, nggak Betul, konsisten. nggak konsisten, betul Masya Allah, betul. menarik. Iya. Masya Allah, Pak. Jadi memang Oke, banyak banyak hal lah terkait dengan ISO, apalagi kan karena saya tuh banyak 80% itu banyak main di pemerintah sebenarnya, proyek-proyek ya. pemerintah. Sehingga kan kita tahu yang main di pemerintah kan ada WAPU tuh, pajaknya ditahan sama dia, gitu kan. Kalau Betul. kita nggak melakukan restitusi, ya cash flow kita berantakan, Pak Ido. Ya, 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 ya. Dan alhamdulillah 4 tahun kita melakukan restitusi, itu hampir 95%, bahkan ada yang 100% kita dapetin, Pak Ido, terkait dengan restitusi. Kalau dulu Alhamdulillah. orang orang apa namanya itu, takut ya terkait dengan restitusi karena ya mungkin ya pencatatannya kurang rapi dan segala Bapak Api. macamnya, yang tadinya misalkan dia mau ngambil, malah dia harus balikin ke negara kan gitu kan, ketakutan Iya, yang pada umumnya. Dan iya. alhamdulillah kita, apa namanya, sukses ya 95%, rata-rata 100% gitu kan, dengan menggunakan tim internal sendiri, kita nggak pakai konsultan Pak Ido, buat Oh, Masya Allah. restitusi. Tim accounting finance sendiri ya, yang ngerjakan ya. Yang ngerjakan, betul. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Apa yang menjadi harapan atau visi lah, Pak, yang membuat Pak Dede ini ingin terus mengembangkan usaha, Pak? Ya, kalau ngomongin masalah visi, Ya. banyak ya, sebagai kita seorang muslim gitu kan, kita tuh harus punya mindset bahwa dalam mengembangkan usaha itu merupakan ibadah, Pak Ido. Masya Allah. Dan Nah, tentunya bisa menjadikan juga, apa, kebermanfaatan nih untuk semua stakeholder kayak gitu kan. Itu, hmm, apa namanya, yang kita lakukan gitu kan. Kemudian ya tentunya usaha yang kita jalankan itu kan harus sesuai dengan tuntunan dan sunnah ya, itu yang hmm, paling mandatori sebenarnya gitu kan. Masya Allah. Kita sampai bertahan ini ya karena memang diberikan kemudahan, kita nggak punya, apa namanya, pinjaman, ribawi Wah. gitu kan, bank, dan itu yang menjadi kekuatan kita, Pak Ido. Kan kadang-kadang Ya. kan punya bank itu kan jadi keuntungannya itu habis bayarin bunga bank doang sebenarnya. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, jadi nggak ada keberkahan di situ. Ya, Makanya betul. sekarang itu saya itu adalah, saya nggak perlu untung banyak gitu kan, untung sedikit cukup gitu kan, tapi di situ ada keberkahan. Itu Ya. yang paling utama kayak gitu kan. Apalagi sekarang itu saya sudah selektif ya dalam memilih pelanggan gitu kan. Hmm, Pelanggannya itu tidak, apa namanya, yang ada benturan dengan kaidah syar'inya gitu kan, itu saya udah nggak main di area itu, Pak Ido. ya, Kayak ya, ya. Masya jadi Allah. agak 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 selektif kayak gitu kan. Ya, ya. Kemudian juga dalam hal
kita harus bertahan, itu kita harus ini Pak Ido, selalu, inovatif dan adaptif. Hmm, Karena hmm. itu paling penting. Apalagi Ya, di ya. tengah, kondisi saat ini kalau kita nggak inovatif gitu kan, sama agile, adaptif, itu pasti akan kelibas sama pesaing-pesaing yang lain, gitu loh. Nah itu Ya, yang kita, well prepare lah untuk ya, ya. menghadapi tantangan-tantangan itu, gitu. Apalagi basisnya teknologi ya Pak. Betul, betul. Waduh, Kayaknya kalau banget ya. teknologi kalau kita nggak ketinggalan, selesai Pak Ido. Masya Allah, barakallahu fikum. Tantangannya lebih besar, yang di inovasinya lebih kenceng ya. Ini kencang, betul, betul. Itu apa ada divisi khusus untuk memikirkan R&D-nya? Pada kita baru aja mendirikan tahun ini ya, kita bentuk itu, riset dan innovation. Jadi itu Oh, kita riset and sekarang itu innovation. lagi ngembangin, point of sales. Jadi kita Hmm, segmentasinya itu nanti ke UMKM. Karena kan selama ini kan Masya Allah. kita itu bisnisnya kan masih based on project gitu kan. Kalau based Ya, on ya. project kan ada satu titik kritikal kalau yang kita udah diikhtiarkan nggak dapat kayak gitu kan, kita nggak punya recurring income tuh Pak Ido, Iya, betul betul. ya kan? Makanya sekarang itu kita lagi ngembangin POS yang mudah-mudahan di akhir bulan ini kita bisa launching kayak gitu kan. Jadi sebenarnya Oh, akhir strategi bulan ini ya. ya, buat ngejual ke UMKM, gimana sih caranya supaya UMKM itu bisa growth juga kayak gitu loh dengan teknologi. Hmm, Jadi misi kita tuh ngebantu mereka tuh begitu gitu kan, supaya bisa dimanfaatkan sama dia ya tentunya bisa mendukung growth-nya bisnis mereka kayak gitu loh. Itu yang salah satu ikhtiar yang kita lakukan. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Sama ini yang paling utama itu adalah patuh sama regulasi Pak Ido yang berlaku. Oke, oke. Itu kita harus comply. Jadi kalau kita nggak comply dengan regulasi, selesai. Karena kan ada yang Iya, apa namanya meng-adjust gitu kan, entah apapun kayak gitu terkait dengan regulasi. Nah kita alhamdulillah tuh comply. Jadi sehingga mau diaudit dari manapun ya kita bisa pertanggungjawabkan dan itu kita buktikan sama waktu kita restitusi itu ya alhamdulillah gitu kan. Kalau kita nggak punya patuh sama regulasi gitu kan, ngumpet-ngumpetin iya, pajak segala macam, kita nggak bisa tuh iya. mendapatkan restitusi sampai 100%. Betul. Hari ini pun mungkin takut-takut mengungkapkan omset, Pak ya. Oh iya, kalau saya Ini enggak kan Pak, online nih. Ada saya orang pajak saya yang mendengarkan bisa jadi kan. Nah, kalau kita santai saya aja ya, Masya Allah. ya saya sih memang sudah terbiasa di restitusi setiap tahun gitu kan, ya Ya, ya, alhamdulillah ya. catatannya cuma ada satu buku kayak gitu kan, saya nggak pernah punya catatan yang lainnya. Ya, Dan betul. itu semua ada evidence-nya dan bisa Hmm, dipertanggungjawabkan. Dan itulah betul, betul. yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang itu ya karena ya kita nggak pernah memanipulasi data Pak Ido, Masya Allah, barakallahu fikum. gitu. Dan satu Ya, lagi sebenarnya yang yang core value kita yang saya belum share itu adalah berkaitan dengan slogan kita Pak. ya, Core value-nya itu yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu ada Masya Allah. singkatannya sebenarnya. Masya Allah. Apa Integritas tuh? gitu kan, Ah, kompeten, mm, memberikan solusi mm, untuk hanya T-nya itu tepat sasaran, mm, I-nya inovatif, A-nya aman, dan R-nya religius. Nah, ini mm. core value kita tuh yang kita Masya Allah. bawa kalau di BUMN kan ada yang namanya akhlak, ya kan? Betul, Nah, betul kita Pak. ikhtiar Pak Yudo. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, jadi ini juga nih banyak kita temui Pak kalau di Cedera Consulting, pengusaha-pengusaha muslim itu memang tidak sadar akan compliance. Ya, Ya, jadi good corporate governance ini tidak diperhatikan. Padahal ini menurut kami ya, dan sudah dipraktekkan sama Pak Deddy Kamal di Nasta sebagai wasilah menjadi perusahaan besar gitu ya Pak kan? ya, Ya, jadi kalau kita mau menuju 100 miliar, 1 T itu memang mau nggak mau harus compliant. Ya kan betul. gitu Pak. Jadi perpindahan fase jadi skala menengah 35, 40, 50 itu akan terseok-seok berat banget karena legalitas. Ya, Kan gitu ya Pak ya. Jadi betul. salah satu faktor akselerasinya Nasta ini berarti kan yang bisa kita ambil pelajaran ya Pak. Hari ini itu salah satunya ya, ini juga saya belajar nih berarti kan percepatan itu terjadi karena kita selalu compliance dengan Ya, peraturan. peraturan. Jadi mengambil peluang yang memang itu sudah ada di pasar, yang mungkin pasar IT ini sangat besar, itu bisa kita ambil. Jadi banyak sih Pak, pengusaha muslim ini kehilangan kesempatan mengambil peluang karena legal. Ya, Kendala legal, dia nggak siap untuk ditampil dengan
mengungkapkan omset tadi, misalkan kayak sekarang hari ini ya kan Pak ya, kita santai aja ngomong berapa omset sekarang ya 100 miliar nggak ada masalah. Memang yang kita laporkan ke pajak juga 100 miliar, misalkan contoh itu kan gitu ya. Betul, betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi untuk visi ke 10 tahun ke depan Nah, apa nih Pak? kalau mimpi boleh ya Pak Ido ya. Enam. Omset Bismillah. kita apa 1 triliun Pak Ido. 10 tahun ke depan. 2 tahun ke depan Berarti minimal tahun 2000, 1 triliun lah. Kenaikan itu besar 2035. 235. Target Masya kita itu. Allah. Bismillah, bismillah. Ya kemudian juga apa yang cita-cita kita juga apa mendirikan pesantren nih bagian dari edukasi dan dakwah. Itu salah Oke, satu oke, oke. apa namanya yang kita Pesantren. lakukan gitu kan. Sama nih yang paling utama juga itu kita pengen punya platform berbasiskan AI. Jadi sebagai wadah atau sarana gitu kan berbagi Hmm? pakai Hmm? untuk semua umat muslim khususnya sama Oh, Masya Allah. masyarakat pada umumnya untuk bisa dipertemukan dalam hal muamalah, dakwah Hmm. atau Hmm. lainnya sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Itu mimpinya itu platform Oke, tersebut. oke, 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 Nah oke. itu kan Platform memang AI. AI itu kan memang Free ya ya? Non komersial. kontroversial Masya Allah. Masya Allah. gitu. Jadi Alhamdulillah, Masya jadi Allah. itu yang mimpinya kita apa namanya pengen lakukan ya ke antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Depan. Masya Allah. Berarti pesantrennya juga mengajarkan teknologi nggak? Ya, pesantren IT. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kapan tuh Pak loncengnya kira-kira? Kayaknya Eh banyak ditunggu itu. Insya Allah didoain aja Pak Ido. 5 sampai 10 tahun ke depan intinya lah ya. Iya, makanya 5 Insyaallah 5 ya. sampai 10 Lam, tahun lam, ke lam, depan. lam. Baik, baik. Semoga bisa Allah mudahkan Amin. pendetailan bisnis roadmap kan Pak ya. Bisnis Ya, roadmap kalau detail insya Allah apa arah tim kita kan akan ke sana gitu ya. ya. Biasanya teman-teman gitu yang apa ada visi itu kan visinya ada jangka panjang tapi pendetailan pendetailan pecah-pecahannya ini yang belum kadang dilakukan gitu kan. Ya Jadi kan memang tantangan yang kita hadapi itu bagian dari eksekusi, Pak Ido. ya betul, betul, betul. Sepakat, Apa sepakat. planning-nya itu bagus kayak gitu kan. Iya, Pas iya, iya. melakukan eksekusinya, waduh itu ya nggak gampang. Menerjemahkan ke eksekusinya itu, wah Baik, 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 baik. Iya, iya, iya. itu yang cukup lumayan apa namanya berat ya kayak gitu kan. Hmm, hmm. Apalagi misalkan dengan apa jumlah orang yang banyak kayak gitu kan. Ya, Ya, sekarang berapa sih Pak? kenapa? Sekarang Sekarang berapa? di atas 135, mau hampir 135. 140. Baik, baik. Itu yang Oke, oke. nggak gampang itu yang mensinergikan mereka gitu kan untuk bisa Hmm, apa namanya satu visi, satu misi kayak gitu. Nah itu hmm. satu tantangan apa namanya tersendiri kayak gitu. Ya, Nah itu ya, ya, ya. bagian yang proses yang saat ini juga kita masih melakukan improvement sih ke depannya gitu kan untuk bisa memanage itu kayak gitu. Karena kalau kalau kita nggak bisa bersinergi, nggak bisa bersatu, ya susah kita untuk apa namanya Ya, ngejar visi misi kita ke depannya gitu loh. betul, betul, betul. Masya Allah. Ya, baik. Jadi memang bisnis support people ini benar ya Pak ya. Semuanya itu sebenarnya salah satu yang utama adalah pengelolaan SDM ya Pak. Ya, Semakin banyak semakin perlu dikelola dengan baik gitu ya. Masya Allah, standarisasi. Sekarang terus yang dipakai untuk hal-hal seperti itu apa Pak? Terus manajemennya. ya kalau di kita kan pastinya kan kalau dari HR kita sebenarnya punya software talenta, tapi itu nanti pelan-pelan kita udah mau apa namanya ganti dengan produk sendiri, Pak Ido. Sekarang Oke, kita oke. lagi bikin itu. Jadi inisiasi tahun 2025 ini terkait dengan research itu saya ada dua. Pertama kaitannya dengan point of sales yang Ya, insya Allah dalam waktu dekat itu kita rilis. Kemudian betul. terkait ngebikin ERP. Jadi ERP itu nanti ada proses rekrutmen, kemudian sistem HR-nya, gitu Oke. kan, accounting-nya. Jadi satu kesatuan tuh. Itu Masya Allah. kita lagi kembangin dan saat ini tuh kita masih gunakan buat kepentingan internal dulu, gitu Ya, loh. ya. Jadi kalau misalkan udah settle semua gitu kan, kemudian apa core base-nya itu udah standar dengan semua apa Ya. namanya semua bisnis, baru kita rilis nanti ke market gitu loh. Jadi ya target Masya Allah. 2 tahun itu kita udah mau Oh, rilis Masya Allah. produk ini. 2027 ya. Betul. Itu bisa collab dengan Ziko tuh. Masuk. Siap. Insya Allah, insya Allah. Baik, jadi Ziyada Kasate ini ada juga apa Pak, cita-cita lah Pak. Ya, Ya, berharap lah ya. Karena kami punya peran kan konsultan. Jadi salah satu harapan kami jadi konsultannya para pengusaha muslim untuk implementasi tadi adalah
pengusaha muslim ini bisa banyak yang menjadi perusahaan skala multinasional, Pak. Ya, Ya, going multinasional. Jadi di campaign kami kan going multinasional. Jadi pengen pengusaha muslim ini nggak cuma berpikir naik scale up dengan pikirkan hanya omset ya, tapi ya, juga implementasi good corporate governance supaya nanti bottleneck menjadi perusahaan besar itu tidak ada gitu kan, karena memang itu harus dilakukan GCG itu. Kemudian tidak hanya perusahaan besar di dalam negeri, tapi kita mengajak lah ya pengusaha muslim ini going multinasional. Nah, ini pandangan Pak Dedi seperti apa, Pak, dengan pasar global dan going multinasional ini? ya, memang kalau bicara terkait dengan pasar global ya, saat ini itu sangat dinamis ya, Pak. Ya, Kemudian juga perkembangannya itu cukup lumayan, apa namanya, pesat ya, terkait dengan kemajuan teknologi, betul. kemudian perubahan regulasi gitu kan. Ya. Kadang juga ada pergeseran ini, Pak, apa namanya, terkait dengan, tren ekonomi sama geopolitik. Hmm. Kita Iya betul. nggak bisa pungkiri itu, kayak gitu kan. Karena ya kita bukan hanya berkompetisi di negara kita gitu kan, tapi juga lintas negara kan pasar global Iya, itu, ya kan? betul betul. Jadi kita harus punya ini juga, melihat tantangan sama peluang biasanya untuk Hmm, bersaing pasar global. Biasanya itu yang sesuai dengan kompetensi saya itu yang ngomongin masalah digitalisasi dan teknologi sebagai game changer, gitu loh. oke. Makanya, apa namanya, kita punya pilar 10 teknologi sebenarnya. Jadi, perusahaan yang mengadopsi teknologi seperti kayak cloud computing, kayak gitu kan, AI, big data, Hmm, blockchain gitu kan, pasti hmm, itu akan jadi unggulan tuh, Pak oke. Yudo, gitu Iya loh. iya. Bisnis Makanya apapun itu ya, apapun betul, industrinya. Oke. apapun kayak gitu, karena Ya. kan sekarang semua bisnis pasti ngomongin masalah teknologi sebagai Hmm, niche dia, kayak gitu kan. hmm, Jadi itu ya kita punya peluang lah sebenarnya yang inisiasi yang kita lakukan sekarang itu ya kaitannya untuk ngebantu ya teman-teman atau customer yang melakukan transformasi digital gitu. Masya Allah, Masya Nah Allah. itu yang apa namanya, yang kita, apa namanya, ikhtiarkan, sekarang gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Sama Untuk ya wasilah menuju skala global gitu ya, atau menghadapi persaingan global gitu Pak ya. ya, betul betul. Betul betul, Masya Allah. Karena mau nggak mau nih kan sudah sejak kapan ini terbuka pasar dunia ini kan, Betul, eh, apa hijab-hijabnya itu apa namanya, batasan-batasan ya. batasan Ya kan batas. perjanjian-perjanjian bilateral ini kan semakin semakin menutup membuka diri untuk bekerja sama ya. Kayak Saudi membuka investasi besar-besaran kayak gitu Pak ya. Berarti Betul, salah satu yang bisa dilakukan Asta adalah untuk pengusaha muslim ini menjadikan keunggulan kompetitif ya untuk ya, menghadapi persaingan globalnya dan global. plus menuju ke internasionalnya. Ya, Masya Allah, Bor. Siap, siap, siap. Oke, pesan dan harapan Pak dari Pak Dedi nih untuk pengusaha muslim sebelum kita tutup, kita jadwalnya sampai jam 2 nih ya kan. Nah, ya. apa? Jadi memang sebagai pengusaha muslim itu kita memang memiliki peran yang lebih dari sekedar mencari keuntungan, Pak Yudo. Saya ngelihatnya gitu ya. Jadi bisnis kita itu harus menjadi wasilah atau jalan ya untuk keberkahan, manfaat banyak orang gitu kan. Serta juga bagian dari ini, dari dakwah melalui profesionalisme kita. Tentunya ya dengan integritas sesuai dengan sunnah. Itu yang kita apa namanya pegang teguh sih, Pak Yudo. Masya Allah. Tadi Oke. kalau bicara masalah, apa namanya tadi, harapan ya, Hmm, pastinya kan kita menginginkan pengusaha muslim itu kan semakin maju, kayak gitu kan, mandiri, apalagi kita harus bisa menyiapkan diri juga gitu kan, terkait dengan masalah kompetensi itu untuk bisa bersaing di level global, kayak gitu. Itu juga yang sangat penting gitu kan. Kemudian juga jadilah entrepreneur yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga membawa manfaat untuk akhirat. Kira-kira gitu, Pak Ido. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, jadi sedikit saya simpulkan nih Pak dari obrolan kita hari ini ya. Jadi kunci-kuncinya nih, kalau Ya, kita kan lebih ke kunci-kuncinya ya, kisi-kisinya untuk menjadi atau bersaing secara global lah ya. Salah satunya fokus ya Pak ya. Yang pertama ya, ini memang sangat-sangat yang hal-hal yang mengakselerasi ya, karena
dengan perubahan zaman, teknologi, ini kan butuhnya kita akselerasi gitu ya, Ya, pertumbuhan. Kalau dulu mungkin agak lambat informasi ke malam. Jadi kalau dari Pak jadi pengalamannya pertama fokus, yang kedua fleksibilitas ya, fleksibilitas yang itu concern pada kebutuhan konsumen gitu ya. ya, Kemudian adanya value added. Terus kemudian ada yang tadi adalah trust ya. Kita harus membangun kepercayaan ya terutama kepada partner bisnis ya Pak. ya, Nah, ini jangan sampai disalahin gitu ya. betul. Karena kita membangun bisnis itu kan jangka panjang gitu Pak ya. Ya, Jadi kita perlu menjaga itu ya, karena memang banyak juga dari pengusaha muslim yang akhirnya terbentur dengan ya banyak lah ya isu-isu yang akhirnya karena kemitraan ada cacat gitu ya. Itu ya, makanya kita sedih juga gitu kan, apalagi kalau sudah ngerti agama gitu ya. Maka ini penting ya Pak ya. Jadi trust ini juga memang penting karena eh, perusahaan global itu juga sangat trusted gitu kan. Kalau dia tidak dipercaya mana bisa jadi global gitu Pak ya. betul, betul. Jangan global, skala nasional aja sulit Pak ya. Ya kan, karena kalau skala nasional dikenal banyak orang, kalau kita namanya nggak baik ya Ya, mungkin ya banyak menjauhi gitu kan dari perusahaan kita. Kemudian ke terakhir yang kita pelajari hari ini dari Pak Dedi, Masya Allah ya, ini juga pelajaran buat saya adalah penerapan good corporate governance ya. Jadi comply di industri kita apa yang harus disiapkan secara legal, ya yang tidak melanggar itu bagaimana yang bisa akhirnya kita bebas ya mengumumkan lah ya Pak ya, mendeklar ya kan, menjual produk kita di seluas-luasnya di seluruh Indonesia gitu kan. Nah kalau nggak comply ya pajaknya nggak baik, laporannya ya takut-takut ya kan, ya takut-takut mengumumkan bahwa kita ini salah besar loh, kita terpercaya loh, banyak loh yang menggunakan kita, ya contoh kan begitu kan ya, buka-bukaan aja gitu kan. Jadi itu juga mungkin dilakukan perusahaan besar ya di Indonesia gitu kan, jadi nggak, maka mereka membuka laporan keuangannya di, kalau terbuka itu ya TBK ya, ya ya, kan gitu ya Pak ya. Jadi betul. pengusaha muslim ini kadang ya bisa menjadi perusahaan besar karena takut membuka, sama karyawannya takut ya buka-bukaan gitu kan. Nah, wong saya bilang lah, kalau TBK malah orang nggak penting aja tahu laporan keuangan gitu ya kan. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan atas sharing-sharingnya Pak. Kita sambung selanjutnya terus ya. Alhamdulillah kami juga dipercaya nih Ziko sama Nasta Group kemarin Pak yang mengundang kami untuk salah satu berbagi sedikit lah ya tentang leadership ya, karena alhamdulillah poin penting juga di Nasta dari Pak Dedi tadi pelajarannya juga pengelolaan SDM. Ini yang utama untuk standarisasi ya. Jadi kami alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan Nasta. Kita mengadakan host training di Depok tentang leadership mindset ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah Muslim leadership mindset tepatnya. Alhamdulillah jazakallahu khair juga atas undangannya kemarin Pak, layanannya. Semoga bermanfaat, nanti kita terus diskusi Pak tentang penerapannya ya, karena Ziko ini yang penting penerapannya Pak. ya, betul, betul. Ya, Betul. gitu sih. Bukan teori Baik, aja implementasinya. iya, iya, iya. Baik, Alhamdulillah. Ya, Makasih sekali lagi, terima kasih banyak Pak Dedi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal, Transform, Accelerate, Ziyarah Consulting.